Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar kimia klinik ya. Sebenarnya ini sudah pengulangan karena memang sudah kelas 3. Materi yang sudah disampaikan sebenarnya sudah disampaikan di kelas 2 sebelum prakerin. Tapi ini kita ulang lagi agar lebih mantap, lebih jelas, dan makin pintar. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Ya, selesai. Oke anak, kita bagi minggu ini pemeriksaan glukosa darah part 1 ya. Nanti untuk part 2-nya minggu depan. Oke. Glukosa adalah gula sederhana berisi 6 atom C dan terdapat dalam makanan sebagai sakarosa, laktosa, dan maltosa. Selain itu juga merupakan hasil hidrolisa dan polisakarida. Jadi, kalian harus tahu dulu glukosa itu apa sih? Ya, biasanya kita mengonsumsinya setiap hari dan memang glukosa sangat diperlukan untuk tubuh kita. Nah, kaitannya sama glukosa darah itu adalah metabolisme karbohidrat karena memang sumber dari glukosa itu yang sering kita konsumsi adalah karbohidrat kan ya. Glukosa darah oleh ATP atau adenosine trifosfat dengan bantuan heksokinase diubah menjadi glukosa 6-fosfat, di mana 3,5%-nya akan disimpan sebagai glikogen dalam hepar dan otot-otot. Dan 30-40% dibongkar menjadi molekul-molekul trikarbon dan disimpan sebagai lemak. Dan kurang lebih 55% dioksidasi total menjadi CO2, H2O, dan energi, serta diubah menjadi asam amino untuk membentuk protein. Nah, makanya kalau misalnya kita makan atau mengonsumsi glukosa, itu secara berlebihan, atau mungkin kalau memang secara cukup, maka glukosa itu akan disimpan oleh tubuh kita untuk sewaktu-waktu digunakan ketika kekurangan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Kemudian juga kalau kelebihan maka akan menjadi lemak gitu. Makanya kalau kebanyakan makan glukosa jadinya gendut. Kemudian dan utamanya glukosa itu 55%-nya otomatis akan menjadi energi. Sehingga kita kalau misalnya kekurangan glukosa lemes karena tidak ada asupan untuk diubah menjadi energi. Nah, dari mana sih asalnya glukosa? Nah, glukosa yang larut dalam plasma darah berasal bisa dari infus. Nah, kalau misalnya orang biasanya hipoglikemi, maka ditolongnya lewat infus gitu. Kemudian suntikan makanan, kemudian glikogenolisis, masih ingat kan glikogenolisis atau sudah lupa? Dan glikoneogenesis. Nah, kalau misalnya kalian lupa apa sih glikolisis, glikogenolisis, ini ya istilah-istilahnya biar ingat kembali. Glikolisis merupakan pemecahan glukosa menjadi asam pirufat atau asam laktat. Jadi ketika kita mengonsumsi glukosa atau karbohidrat, maka glukosa akan dipecah menjadi asam pirufat atau asam laktat, tergantung prosesnya aerob atau anaerob. Kemudian glikogenesis merupakan perubahan glukosa menjadi glikogen di dalam hepar dan otot. Nah, kalau masih ingat, glikogenesis itu
dibantu oleh enzim-enzim tertentu. Enzim apa ya kira-kira? Masih ingat apa enggak? Nah, glikogenesis itu penting sekali untuk menjaga kestabilan kadar gula darah di dalam gula di dalam darah. Kemudian glikogenolisis, pemecahan glikogen menjadi glukosa. Nah, ini akan terjadi ketika tubuh kita mengalami kekurangan kadar gula. Kalau misalnya ketika puasa, kita makan waktu sahur kan ya jam 3. Nah, biasanya nanti agak lama gitu kita sudah energi atau asupan yang glukosa yang kita makan tadi, karbohidrat yang kita makan tadi itu sudah digunakan untuk beraktivitas sehingga lama-lama kan lemas. Nah, itu untuk menjaga kestabilan kadar gula di dalam darah ada proses glikogenolisis atau glikogen yang tadinya disimpan di dalam hepar itu akan diubah menjadi glukosa. Kemudian yang terakhir adalah gluconeogenesis, merupakan pembentukan glukosa dari senyawa bukan karbohidrat, yaitu dari asam amino, protein, dan asam lemak. Nah, sekarang kita menginjak ke diabetes mellitus. Sebelumnya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Bila kadar gula di dalam darah menurun, misalnya pada keadaan puasa, maka glikogen dalam hati akan diubah menjadi glukosa atau glikogenolisis. Sebaliknya, apabila kadar glukosa darah meningkat pada waktu makan, maka glukosa akan disimpan dalam hati dalam bentuk glikogen, seperti yang Bu Evi jelaskan tadi ya. Atau prosesnya disebut glikogenesis. Nah, hal yang penting lagi yang perlu kalian tahu, glikogen dalam otot itu tidak dapat diubah menjadi glukosa karena otot tidak mempunyai enzim fosfatase. Nah, glikoneogenesis ada dua macam, yaitu perubahan asam amino dan asam propionat menjadi glukosa. Gliserol atau hasil hidrosa triasilgliserol dari jaringan lemak diangkut ke hati untuk diubah menjadi glukosa. Nah, itu ya. Jadi, sumber dari glikoneogenesis ada dua, yaitu dari asam amino, kemudian bisa dari asam amino itu protein ya, kemudian dari gliserol atau lemak. Reaksi glikogenolisis mempunyai arti yang sangat penting dalam pengaturan kadar glukosa darah. Nah, itu yang seperti Bu Evi bilang tadi, untuk menstabilkan gula di dalam darah. Jadi gula di dalam darah itu tidak boleh kelebihan, tidak boleh juga kekurangan, tidak boleh hiper ataupun hipo. Dua-duanya akan memiliki efek terhadap kesehatan kita. Makanya ada hormon yang disebut hormon insulin yang mengatur terjadinya glikogenolisis. Kemudian ada glukagon yang mengatur glikogenolisis ya. Jadi kalau kelebihan akan disimpan, kalau kekurangan akan dirubah lagi menjadi glukosa. Nah, nanti efeknya akan apa? Ada penyakit yang disebut dengan diabetes mellitus, merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin atau kerja insulin atau kedua-duanya. Nah, di sini disebut penyakit metabolik karena efeknya terjadi karena sistem atau gangguan dari sistem metabolisme karbohidrat. Hiperglikemi, itu Bu Evi sering bilang ya, hiper berarti tinggi. Glikemia, mia itu adalah di dalam darah, berarti tinggi, kadar gula darah tinggi di dalam darah yang terjadi karena kelainan sekresi insulin. Jadi ada gangguan
terhadap sekresi insulin atau melemahnya kerja insulin atau kedua-duanya. Nah, di sini ya diklasifikasikan oleh WHO. Sebentar. Diklasifikasikan oleh WHO macam-macam dari diabetes mellitus. Yang pertama adalah DM tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus, IDDM, yaitu diabetes mellitus yang tergantung terhadap insulin, sangat tergantung terhadap insulin. Jadi memang benar-benar sekresi insulinnya sangat terganggu. Itu biasanya sih banyakkan karena keturunan. Kemudian yang kedua adalah non-insulin dependent diabetes mellitus atau diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus yang tidak tergantung terhadap insulin. Biasanya karena penurunan kerja insulin atau karena asupan. Jadi itu sering sih Bu Evi bilang kan ya, kalau misalnya sepeda motor yang sering dipakai sama yang mungkin sangat sering jangan jarak jauh, maka mesinnya akan cepat rusak daripada sepeda motor yang jarang-jarang dipakai. Jarang dipakai itu maksudnya normal lah pemakaiannya. Begitu juga dengan tubuh kita. Kalau misalnya kita asupan glukosanya terlalu berlebihan, akan insulinnya akan kerja keras untuk nyimpen ya glikogenesis. Akhirnya apa? Yang terjadi cepat rusak, kerja insulinnya cepat melemah, cepat menurun. Tapi kalau misalnya pemakaiannya normal, sehingga awet, insulinnya juga kerjanya sampai tua pun dia masih sehat, masih bisa melakukan tugasnya dengan baik. Itu yang diabetes tipe 2. Kemudian ada juga MRDM, yaitu malnutrition related diabetes mellitus, defisiensi kadar insulin yang menuju ke otak. Nah, kalau yang ini nggak ada hubungannya sama kadar gula sebenarnya. Berbeda dengan tipe 1 dan tipe 2, yang tipe 3 ini disebut juga diabetes mellitus tipe 3, tidak berkaitan dengan kadar gula darah, disebabkan oleh diabetes tipe 3 ini disebabkan oleh defisiensi kadar insulin yang menuju ke otak. Sehingga karena minimnya kadar insulin dalam otak dapat menurunkan kerja dan regenerasi sel otak sehingga memicu terjadinya penyakit Alzheimer. Tahu ya penyakit Alzheimer ya, yang sedikit-dikit jadinya lupa, lama-lama lupa kayak gitu. Itu biasanya sih orang yang baik kebanyakan ya, Alzheimer itu pada orang yang tua. Kemudian diabetes mellitus akibat keadaan tertentu ya disebabkan karena hormonal atau karena sirosis hati. Itu juga terjadi. Kemudian ada gangguan toleransi glukosa. Gangguan toleransi glukosa atau disebut dengan pradiabetes, itu salah ketik ya. Pradiabetes. Keadaan di mana kadar glukosa seseorang pada uji toleransi glukosa berada di atas normal, tetapi tidak cukup tinggi untuk dikategorikan dalam kondisi diabetes. Jadi diagnosa TGT ini ditetapkan apabila kadar glukosa darah seseorang 2 jam setelah mengonsumsi 75 gram glukosa per oral berada di antara 140 sampai 199 mg per desiliter. Jadi nanti ngetesnya itu pasiennya tersebut harus minum mengonsumsi 75 gram glukosa, dicairkan dulu di gelas itu, kemudian disuruh minum, kemudian 2 jam setelahnya kita tes apakah gula darahnya itu tinggi gitu. Kemudian yang terakhir adalah diabetes mellitus gestasional, yaitu yang terjadi pada ibu hamil. Jadi ketika sebelum-sebelumnya ada diabetes, tapi ketika hamil diabetes. Itu biasanya menyebabkan janinnya itu jadi besar atau giant baby. Nah, ini dia
seberapa penting sih fungsi insulin itu? Nah, insulin ini mempengaruhi metabolisme karbohidrat secara langsung dengan menurunkan glukosa darah. Jadi penting ya, karena biasanya orang-orang itu kan ya kita tidak kontrol kadang makanannya. Misalnya ya sarapan pagi, nasi 1 piring. Kemudian minumnya teh manis. Kemudian apa ya? Apalagi kalau lagi pandemi gini kan WFH ya di rumah ya kan kalian juga belajar di rumah. Jadinya kurang aktivitas, belum lagi nanti ibunya belikan donat ya kan. Donatnya toppingnya coklat. Nah, itu juga tepungnya karbo. Kemudian coklatnya juga manis. Nah, itu juga karbohidrat juga. Nah, penumpukan-penumpukan itu yang menyebabkan akan tinggi di dalam darah, glukosanya kita tinggi dalam darah, apalagi tidak dipakai untuk beraktivitas, tidak dijadikan energi, sedangkan 50% kan harusnya jadi energi, sehingga kerja insulinnya harus kerja. Ya, ini uptake glukosa meningkat pada otot, hati, jaringan dan lemak. Nah, ini akhirnya naikkan glukosanya. Kemudian sintesis glukogen meningkat. Nah, insulin akan mengubah gula darah tadi menjadi glikogen atau disebut prosesnya glikogenesis ya. Diingat-ingat nesis itu adalah pembentukan glikogen. Itu yang dibentuk, berarti pembentukan glikogen. Disimpan di mana? Di dalam hepar dan otot, dalam hati dan otot. Kemudian ada proses glikogenolisis. Menurun, pemecahan glikogen menurun. Jadi dia juga mencegah apa ya untuk terjadinya glikogenolisis. Nah, ini penting juga, tapi glikogenolisis akan terjadi ketika tubuh kita membutuhkan. Jadi kalau misalnya kita kekurangan glukosa, maka yang terjadi adalah glikogenolisis oleh hormon siapa? Glukagon. Kemudian gluconeogenesis menurun, yaitu pembentukan glukosa dari asam amino, laktat, dan pirufat. Baik, sampai sini dulu. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi untuk pemeriksaan glukosa darah. Ada glukosa darah acak, ada glukosa darah puasa, glukosa darah 2 jam PP, kemudian tes toleransi glukosa oral. Nah, itu nanti kita akan jelaskan di minggu depan. Baik, kalau ada pertanyaan, misalnya nanti Bu Evi juga minta maaf kalau penjelasannya masih belibet ya, karena masih pertama membuat video. Dan kalau kecepatan juga bisa diulang-ulang nanti di YouTube ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen, nanti kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.